selamat datang dalam video pembelajaran biologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar adik-adik? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Di masa pandemi COVID-19 ini, adik-adik tidak dapat belajar di sekolah, tetapi adik-adik dapat belajar secara online melalui internet dan video pembelajaran seperti saat ini. Jangan lupa, adik-adik harus tetap menjaga kesehatan dan kebersihan serta mengikuti aturan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Kakak harap adik-adik tetap semangat dan tidak berkecil hati. Oke? Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari bersama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kakak ingin adik-adik memperhatikan keluarga adik-adik seperti ayah, ibu, kakek, nenek, dan saudara-saudari adik-adik sekalian. Sudah diperhatikan? Jika sudah, kira-kira apa ya materi pembelajaran kita pada hari ini? Jadi, materi kita pada hari ini yaitu pola pewarisan sifat pada hukum Mendel. Sebelum kita melangkah jauh pada materi, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, setelah mengikuti proses pembelajaran, adik-adik diharapkan dapat menjelaskan istilah-istilah yang digunakan pada pewarisan sifat pada hukum Mendel. Kedua, adik-adik dapat menjelaskan hukum segregasi dan hukum pengelompokan gen secara bebas. Yang ketiga, adik-adik dapat membedakan antara persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid. Pola pewarisan sifat pada hukum Mendel biasa disebut dengan pola hereditas pada hukum Mendel, di mana hereditas adalah penurunan sifat orang tua atau induk terhadap keturunan atau anaknya. Untuk memahami pola pewarisan sifat pada hukum Mendel, adik-adik harus mengetahui istilah-istilah berikut ini. Yang pertama, parental atau biasa disimbolkan dengan huruf P yang mempunyai arti tetua atau induk. Yang kedua, filos atau filial yang biasa disimbolkan dengan huruf F yang mempunyai arti keturunan atau anak, di mana keturunan pertama biasa disimbolkan dengan F1 dan keturunan kedua biasa disimbolkan dengan F2. Yang ketiga yaitu gen yang mempunyai arti pembawa sifat yang juga disimbolkan dengan huruf. Gen dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu dominan yang biasa ditulis menggunakan huruf besar atau kapital, contoh A besar, B besar, C besar. Yang kedua yaitu resesif yang biasa ditulis menggunakan huruf kecil, contoh A kecil, B kecil, dan C kecil. Yang keempat yaitu genotip yang mempunyai arti susunan gen atau sifat yang ditentukan oleh gen, di mana genotip ini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama homozigot, yaitu susunan gen yang sama, contoh A besar, B besar, B besar, A kecil, B kecil, B kecil. Yang kedua yaitu heterozigot, susunan gen yang berbeda, contoh A besar, A kecil, B besar, B kecil. Kelima yaitu fenotip yang mempunyai arti sifat yang mudah diamati atau sifat yang nampak, seperti pendek dan tinggi badan, warna kulit, bentuk rambut lurus atau keriting. Itulah tadi di awal pembelajaran mengapa kakak menyuruh adik-adik sekalian untuk memperhatikan orang tua, kakek nenek, serta saudara-saudari adik sekalian. Tentunya pasti ada yang sama dengan bentuk rambut, serta warna kulit atau tinggi badan adik-adik dengan ayah, ibu, atau kakek nenek serta saudara-saudari adik-adik sekalian. Keenam yaitu alel yang mempunyai arti pasangan gen. Yang ketujuh yaitu gamet yang mempunyai arti sel untuk pembuahan yang bersifat haploid. Baiklah, selanjutnya hukum segregasi yang ternyata dikenal dengan hukum Mendel 1 yang menyatakan bahwa pada pembentukan gamet, kedua gen yang merupakan pasangan alel akan dipisahkan dalam dua sel anakan. Hukum ini berlaku pada persilangan monohibrid.
yaitu persilangan dengan satu sifat beda. Berikutnya yaitu hukum pengelompokan gen secara bebas yang ternyata juga dikenal dengan hukum Mendel II. Menurut hukum ini, setiap gen dapat berpasangan secara bebas dengan gen yang lain. Hukum ini berlaku pada persilangan dihibrid, yaitu persilangan dengan dua sifat beda. Selanjutnya, untuk dapat membedakan antara persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid, kita dapat melihat percobaan yang dilakukan oleh Bapak Johann Gregor Mendel. Di mana dalam persilangan monohibrid, beliau melakukan persilangan antara tanaman ercis berbiji bulat dengan tanaman ercis berbiji keriput. Dihasilkan keturunan pertama atau F1-nya semua berbiji bulat. Setelah F1 disilangkan dengan sesamanya, menghasilkan keturunan kedua atau F2 dengan perbandingan fenotip 3 berbiji bulat dan 1 berbiji keriput. Dapat kita lihat pada slide persilangan monohibrid. Sedangkan dalam persilangan dihibrid, beliau menggunakan dua sifat beda, yaitu bentuk dan warna biji. Beliau menyilangkan tanaman ercis berbiji bulat kuning dengan tanaman ercis berbiji keriput hijau. Dihasilkan keturunan pertama atau F1-nya semua berbiji bulat kuning. Setelah F1 disilangkan dengan sesamanya, dihasilkan keturunan kedua dengan fenotip perbandingan 9:3:3:1. Dapat dilihat dalam slide persilangan dihibrid. Berdasarkan materi yang telah kakak sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa istilah-istilah yang sering digunakan dalam pola pewarisan sifat pada hukum Mendel yang pertama yaitu parental atau tetua atau induk, yang kedua filial atau keturunan atau anak, yang ketiga gen atau pembawa sifat terdiri dari dominan dan resesif, yang keempat genotip atau susunan gen, biasa disebut juga sifat yang ditentukan oleh gen, terdiri dari homozigot dan heterozigot. Yang kelima fenotip atau sifat yang tampak, yang keenam alel atau pasangan gen, yang ketujuh gamet atau sel untuk pembuahan yang bersifat haploid. Hukum segregasi, kedua gen yang merupakan pasangan alel akan dipisahkan dalam dua sel anakan. Hukum pengelompokan gen secara bebas, setiap gen akan berpasangan secara bebas dengan gen lain. Persilangan monohibrid yaitu persilangan dengan satu sifat beda. Persilangan dihibrid yaitu persilangan dengan dua sifat beda. Baiklah adik-adik sekalian, itulah tadi materi yang dapat kakak sampaikan. Jangan lupa untuk mempelajari kembali materi yang kakak sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.